ketika kita melakukan prinsip ini, hukum-hukum ini, maka mujizat berlaku bagi kita. Yang pertama, persilakan Yesus masuk dalam hidup saudara. Persilakan Yesus untuk melakukan mujizat. Saudaraku yang kekasih, dalam cerita ini dikatakan bahwa Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan apa? Meminta Simon mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Loh, si Simon harus beri izin dong. Itu kan bukan propertinya Yesus, betul? Itu milik siapa? Simon. Yesus mau gunakan perahu Simon jadi mimbarnya. Loh ya mesti minta izin dong. Boleh enggak? Simon persilakan. Iya kan? Saudara dengar. Mujizat enggak terjadi dalam hidup saudara kalau saudara enggak persilakan Yesus masuk dalam hidup dan melakukan mujizat dalam hidup. Enggak bakal. Itulah sebabnya saudara harus persilakan Yesus. Pertama, masuk dalam hatimu, jadi raja, jadi Tuhan dalam hidup. Kalau saudara belum terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu hari ini, bilang Yesus. Kunci G aja. Mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Ya, saudara ngundang Yesus masuk dalam hatimu. Aku mengetuk pintu hatimu. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu hatinya, mempersilakan aku masuk. Duduk bersamanya, aku akan makan bersama dengan dia. Haleluya. Jadi saudara harus persilakan Yesus melakukan mujizat dalam hidup saudara. Monggo Yesus, lakukan mujizat dalam hidupku. Kenapa? Dia Allah, dia harus diperlakukan layak untuk dihormati. Saudara gak bisa hanya di dalam hati atau gak pingin lalu Tuhan buat sesuatu. Enggak. Tuhan mau saudara welcome sama Tuhan. Yang kedua, prophetic melalui pujian doa firman. PDF itu pujian doa firman. Pada waktu itu dikatakan bahwa Yesus setelah mengajar orang banyak, Yesus bilang sama Simon, tolakkan perahumu lebih dalam dan tebarkan jalan. Saya sebut ini profetik. Profetik itu artinya kenabian, nubuatan. Profetik itu adalah saudaraku gaya hidup mendengar suara Tuhan. Bisa enggak kita dengar suara Tuhan? Loh ya bisa dong. Karena Tuhan yang kita sembah bukan patung. Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang hidup. Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia bisa bicara. Dan Tuhan sampai hari ini masih berbicara. Haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Simon waktu itu mendengar Yesus berbicara kepadanya. Yesus bilang, Simon, tolakkan perahumu lebih dalam. Tebarkan jalamu. Saya bilang ya kalau Simon mah gampang sekali ya. Karena waktu itu Yesus dalam tubuh manusia. Loh ya saya sekarang gak bisa atau gak mudah untuk mendengar Yesus berbicara karena Yesus itu roh. Saudaraku yang kekasih, kita adalah manusia roh. Betul? Sebagai manusia roh, Yohanes
Yohanes 10 berkata bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi kita bisa mendengar suara Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Saya sering kali bilang begini, mujizat terjadi bukan pada waktu kita berbicara kepada Tuhan. Mujizat terjadi pada waktu apa? Tuhan berbicara kepada kita. Why? Karena ketika Tuhan berfirman semuanya tercipta. Ketika Tuhan memberi perintah semuanya, iya. Jadi kalau kita ngomong cerewet sama Tuhan belum tentu terjadi mujizat. Tapi kalau Tuhan ngomong sembuh, apa? Terjadi kesembuhan. Iya. Pada waktu saya di Malaysia sama Cheryl beberapa bulan yang lalu, baru bulan yang lalu atau bulan November akhir, Oktober akhir. Saya dalam pergumulan, Tuhan. Saya nggak mudah untuk rilis Geraldi kuliah di Inggris. Nggak gampang buat saya. Hitung-hitungannya ini udah sangat jauh dari kemampuanku. Sangat jauh. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Bram, ini lagi di mobil. Ada Cheryl, ada yang nemanin kami juga. Tapi yang dengar pasti saya saja karena Tuhan bicara sama saya gitu. Enggak bicara audible, semua orang boleh dengar. Tuhan bilang gini, Bram, kamu yang biayai Geraldi atau aku yang membiayai Geraldi? Saya jawab, Tuhan yang membiayai. Ya sudah, aku tenang. Sebelumnya saya selalu enggak sepakat sama Cheryl. Kalau Cheryl udah bulat, tekat hatinya, udah anakku kuliah. Ya, jadi dia tenang, sayanya enggak tenang, saudaraku. Ini gimana, ini nanti nyusul Adrian lagi gimana. Waduh, udah hitung-hitungan saya panjang, saudara. Tapi ketika Tuhan berbicara, hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Dan puji Tuhan, biasanya ngurus visa perlu 3 minggu. Agent juga bingung, kenapa bisa visanya 3 hari udah keluar, saudaraku. Dari kabar gembiranya tanggal 31 Desember, Gerald sudah ada di atas pesawat. Tanggal 1 sudah tiba di UK. Itu semua karena Tuhan berbicara. Dan tiba-tiba di saat Tuhan berbicara itu, saya tiba-tiba punya keyakinan. Karena 3 anak saya ngotot 3-tiganya kuliahnya di luar negeri. Saya bilang, kamu beriman sama kantongnya Tuhan, bukan kantongnya Papa. Yang tadinya saya sempat stres, gimana caranya? Duitnya dari mana, gimana? Ya udah pusing saya. Mikirin jemaat, mikirin ini, mikirin itu, mikirin keluargaku, anak-anakku. Ketika Tuhan bicara, Tuhan menggunakan kata Geraldi, tapi saya yakin itu juga kata yang sama. Aku akan membiayai Sharon, aku juga membiayai Adrian. Haleluya. Sehingga saya yakin setelah Geraldi pergi nyusul Sharon, nyusul Adrian, mereka ada di negara mereka masing-masing. Ya nggak tahu, aminnya lambat, tapi kayaknya agak terpesona atau apa saya nggak tahu. Tapi saya mau bilang, pendetamu nggak khotbah teori. Anda boleh dengar pendeta yang lain, tapi domba-domba Tuhan mendengar suara gembala. Kalau saudara nangkap apa yang saya sampaikan, saya mau beritahu, mujizat bukan hanya terjadi buat gembalamu, mujizat terjadi buat setiap saudara. Saya ulangi, mujizat terjadi buat setiap saudara. Loh ya, logikanya iyalah,
gimana bisa membiayai anak begitu kuliah-kuliah, kondisi dunia, depresi, ekonomi bakal terjadi di depan kita. Dengar suara Tuhan. Kalau saya mau cerita ini banyak banget ya. Satu-satu soalnya nanti. Yang ketiga, percaya. Percaya. Tuhan ngomong oke. Dan kita seringkali dengar Tuhan ngomong kok. Tuhan gak ngomong dengan satu cara. Tuhan bisa ngomong dengan beberapa cara, berbagai cara. Bisa lewat mimpi, bisa lewat peristiwa alam, bisa lewat nubuatan, bisa lewat saudara baca Alkitab ini. Tuhan tuh bisa bicara. Tapi ada masalah. Anda yakin gak, percaya gak? Loh ya, karena gak bakal mujizat terjadi kalau saudara tidak percaya. Nah ini saudaraku, perlu saudara taruh logikamu, taruh teorimu, taruh kajianmu, taruh analisamu, taruh di atas kertasnya Tuhan, bukan di atas kertasmu. Saudara-saudara, saya mau beritahu. Di atas kertas. Gak mungkin kita bisa membiayai kebutuhan begitu banyak dari gereja ini. Tetapi ketika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yesus berkata pada Marta dan Maria, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Itulah sebab jemaat Tuhan kembali kepada pelajaran satu dari gereja ini sejak awal. Bodoh saja. Please. Satu sentakan saya mau bilang, pernyataan great pada waktu kami raker. Mungkin great gak sadar bahwa pernyataan itu adalah pernyataan yang Tuhan mau kita kembali ke pelajaran satu dari gereja ini, yaitu bodoh-bodoh saja. Karena pada waktu itu yang kami bahas adalah soal pertimbangan keuangan. Dan Great berkata, kita gak bisa bertumbuh kalau kita selalu terganggu dengan uang. Great masih ingat itu? Terima kasih Great. Itu seperti Tuhan bicara kepada saya. Karena terus terang saya gak mampu untuk memikirkan kebutuhan gereja ini. Di bawah saya ada 3 gereja, 2 pos PI, ada 5. Yang anehnya satu gereja di desa, satu gereja, saya hanya mampu menyalurkan 10 juta Pak Justinus. Tetapi gereja itu sudah selesai. Dengan harga 160 juta di desa, gedungnya mewah Pak. Enggak masuk hitung-hitungan kita karena itu orang miskin. Saudara, Tuhan bilang, jangan andalkan otakmu. Amin. Percaya saja. Yang keempat, saya nggak bisa bahas terlalu dalam ya. Percaya oke. Tapi ada langkah penting yang membuktikan Anda percaya, yaitu apa? Patuh. Enggak mudah buat Simon untuk percaya sebetulnya, enggak mudah. Apalagi yang kasih saran itu guru. Itu yang pertama. Yang kedua, profesinya tukang kayu tuh Yesus sebelumnya. Enggak punya pengalaman sebagai nelayan profesional. Kasih usul. Saya yakin kalau saudara terima usul, terima dari orang-orang yang lebih kompeten di bidangnya, betul nggak? Tetapi Simon percaya. Karena engkau yang menyuruhnya, karena engkau yang mengatakannya, maka aku akan melakukannya juga. Haleluya. Ini patuh namanya. Jemaat Tuhan, ayah, ibu, suami, istri, om, tante, apalagi sebutan-sebutan kita. Adik-adik, anak-anak remaja, anak-anak muda, dengar baik.
Kalau kamu mau lihat mujizat dalam hidupmu, belajar patuh. Patuh sama prinsip-prinsip Tuhan. Patuh sama nilai-nilai kerajaan Allah. Patuh sama perintah hukum-hukumnya Tuhan. Patuh. Maka engkau lihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Yang kelima. Mereka tuh udah capek. Mestinya istirahat, ya kan? Semalam-malaman. Ini bukan capek fisik aja loh, capek hati loh, capek emosi. Kenapa? Kerja keras, nggak dapat satu ekor ikan pun, ya kan? Tetapi memang ini mentalitasnya Simon, ini sudah mentalitas pekerja. Kalau yang tadi sebelumnya agak supranatural, prinsip-prinsip sebelumnya. Kalau ini sepertinya natural ya. Ternyata mujizat juga melibatkan kita. Ada yang harus aku kerjakan. Ya gak bisa Tuhan bilang anakmu aku biayai, lalu kita juga gak ikut mikirin soal keuangan, kan gak bisa begitu. Kita gak ngurus hal-hal yang harus kita urus. Administrasi, visa, asuransi segala macam. Kita mesti ngurus, betul gak? Dengar baik, Tuhan gak lakukan mujizat bagi orang malas. Coba lihat wajah di sebelahmu itu. Bilang aku lihat wajah orang yang rajin. Haleluya. Ini wajah orang-orang rajin semuanya. Buktinya datang ibadah onsite. Orang yang ibadah onsite itu apa? Rajin. Gak ada yang tersinggung karena saudara semua hadir di sini kan. Tapi mohon maaf bagi yang lagi ikuti dari rumah ya. Ya, Pak, Bu. Tuhan, adik-adik, anak muda, kalian mesti rajin. Kerja, belajar, bekerja. Jangan malas. Kalian akan melihat mujizat kalau kalian bekerja. Jadi kalau kalian sudah punya bisnis, yakin akan ada mujizat. Kalian sudah punya pekerjaan, yakin akan ada mujizat. Kenapa? Karena sudah bekerja. Jadi bencilah kemalasan, sukailah kerajinan. Kerja rajin dengan cerdas. Dengan cerdas gimana Pak Gembala? Gunakan alat, tools, gadget, sistem, dan lain sebagainya. Untuk membuat pekerjaanmu itu gak banyak buang waktu. Saya itu gak ngerti begitu banyak orang di planet ini, saudara-saudara. Kalau dikasih satu pekerjaan aja ditanya besok gimana, belum selesai. Besok lagi gimana, belum kelar-kelar. Saya bingung kok bisa ya. Sesederhana itu gak kelar-kelar. Karena dia bukan malas, mungkin gak punya alat, tools, support system. Teknik yang tepat. Contoh, saya itu udah urusannya banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau nanya saya, CV saya saja kalau Sharon lihat dia bingung lihat CV saya. Nanya langsung ke Sharon. Berarti saya ini super rajin. Tapi aneh super rajin tapi punya banyak waktu. Saya punya banyak waktu, masih duduk-duduk di taman santai-santai, masih siram-siram, masih ngangkat sampah, masih potong-potong pohon, masih punya waktu olahraga, masih punya waktu saudara. Kemarin saya potong pohon tuh yang bagian itu apa namanya alpukat, das, udah supaya jangan ketinggian semua, terlalu subur jadi pohonnya tinggi-tinggi semua, ada buah saya sulit ngambil, dipangkas-pangkas saudaraku. Waktunya banyak. Loh ya kok bisa? Salah satunya, saya itu dari jam 5 pagi jam kerja saya biasanya itu. Udah doa, PDF, mesbah pernikahan, mesbah pribadi, dah sampai jam 10 itu waktu terbaik saya. Yang saya gunakan untuk kerja, banyak pekerjaan saya. List to do list saya tulis sampai mau WA siapa, mau email siapa, mau kontak siapa, mau hubungi siapa, mau ngatur. Kerja, udah.
udah. Habis itu saya punya banyak waktu santai sampai bingung lagi. Ngomong ngapain lagi ya? Coba tuh lihat. Sampai bingung, masih ada waktu mau ngapain lagi ya? Saudara mesti rajin. Anak muda harus rajin, jangan malas. Yang keenam, saudara mau lihat mujizat dalam hidupmu, saudara perlu orang lain. Nggak bisa sendirian. Karena Tuhan seringkali lakukan mujizat lewat network, lewat jaringan, lewat teman. Itulah sebabnya kita mesti bangun koneksi. Dengar khotbah saya yang lalu tentang the power of connection. Saudara mesti bangun koneksi yang baik. Tidak semua koneksi itu bisa menjadi resources, bisa menjadi sumber yang baik buat saudara. Tapi nggak ada ruginya kalau kita bisa bergaul dengan semakin banyak orang. Kenalan dengan semakin banyak orang. Kita perlu perluas network kita, jejaring kita. Karena Tuhan biasanya nyalurin mujizatnya lewat manusia. Loh ya, Tuhan bekerja lewat manusia ya. Yesus sembuhin orang. Pada waktu Yesus sembuhin orang, Yesus itu manusia bukan? Saat itu Yesus sebagai dia sembuhin orang. Jadi Tuhan menyembuhkan orang yang lain lewat siapa? Manusia. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangan orang sakit dan orang sakit apa? Sembuh. Tuhan pakai siapa? Manusia. Jadi hargailah setiap orang. Hari ini bukan mungkin dia satpam, tapi besok dia bisa jadi menteri. Hari ini mungkin dia tukang bangunan, mungkin dia pengamen. Tapi besok-besok dia bisa jadi pengusaha besar. Dia bisa jadi miliarder. Pak, Bu, hargai setiap orang. Jangan hanya lagi perlu baru cari orang ya. Tapi biasakan bangun hubungan. Jadi ini penting sekali paguyuban itu. Jadilah orang yang menunjukkan kebaikan hati, peduli, nambah nilai bagi orang lain. Dengar baik. Kehadiranmu, keberadaanmu harus menambah nilai pada orang lain. Saya ulangi, menambah nilai pada orang lain. Orang yang demikian selalu dikejar oleh mujizat. Kenapa? Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Ini yang terakhir. Kalau saudara mau lihat mujizat dalam hidupmu, jadilah pemberi. Saya yakin Simon punya teman-teman yang bagus, network yang bagus, jaringan yang bagus, support, mendukung dia. Sehingga dia dapat menangkap sejumlah besar ikan. Kalau hanya dia sendiri, satu Simon, banyak ikan yang akan tercecer, akan terbuang kembali ke dalam air, ke dalam danau atau ke laut. Betul? Karena kemampuannya sebatas ini. Tetapi ketika dia mengajak yang lain, dia mengajak Adam untuk ikut menangkap ikan. Maka kemampuan untuk menangkap ikannya sebesar ini, betul? Kalau dia nggak mengajak lagi, seseorang lagi dipegang. Ya. Oh, mau ajak Great lagi, waduh ini rupanya Pak Mancu ini maunya sebanyak-banyaknya. Maka kita dapat menangkap lebih banyak lagi. Betul gak? Amin. Jangan serakah. Jadi orang tuh jangan serakah. Sistem yang paling berhasil dalam bisnis adalah ngajak semakin banyak orang untuk ikut dalam bisnismu. Walaupun Anda dapat marginnya tipis, tapi semakin banyak orang yang Anda ikut bersama-sama, maka untungmu besar.
Jangan suka main sendirian, single fighter. Ngajak ya orang lain. Amin. Silakan duduk. Nah, jadi saudara itu paguyuban. Tetapi perhatikan prinsip yang ketujuh. Kalau saudara mau ngelihat mujizat, jangan jadi orang kikir. Halo? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan belum bicara sama saya, tapi istri saya yakin dia berusaha sedemikian rupa supaya anak saya kuliah. Apa yang saya lakukan, saudaraku? Dari keterbatasan keuangan saya nabur untuk anak-anak rohani saya yang lagi mau kuliah, yang mau skripsi, yang mau apa. Saya bilang kirim nomor rekeningmu, tak transfer. Kirim nomor rekeningmu, saya transfer. Kirim nomor rekeningmu, saya transfer. Kirim nomor rekeningmu, saya transfer. Bukan karena saya punya kelebihan, bukan. Saya praktekkan apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Akan kemarin saya udah cerita sama Gerald kemarin. Tiket tanggal 31 pun mahal itu. Sudah ada yang belikan buat Geraldi. Lihat. Saya nabur. Saudara itu masuk dalam jebakan setan. Kalau saudara lagi punya kebutuhan, saudara gak ngasih perpuluhan. Saudara lebih mengutamakan kebutuhanmu, malah kurang terus. Dengar baik. Tapi justru di dalam kekurangan, saudara ngasih perpuluhan, saudara naruh persembahan di rumah Tuhan. Saya mau bilang, pada waktu saudara perlu, duitnya datang. Ada lagi yang lebih besar, saya mau cerita, tapi nanti aja. Saudara, wow. Saya memberi bukan dari kelebihan Bapak Ibu. Karena saya selalu bilang, saya malu kalau menunjukkan pada saudara tabungan saya. Karena selalu habis untuk memberi dan kebutuhan anak-anakku dalam sekolah kuliah mereka. Selalu habis. Tetapi saya tidak pernah mau berhenti memberi. Saya tadi terkejut di bawah. Katanya Adrian mau belikan sepatu. Dia udah beli satu pasang sepatu. Saya nggak tahu siapa anak muda itu di gereja ini yang dia mau ngasih. Harganya mahal. Kalau kalian mau lihat yang kerja-kerja, kalian yang sudah bekerja, ngasih perpuluhan yang benar. Ngasih perpuluhan yang benar. Kalau kalian mau lihat pemeliharaan Tuhan di tengah krisis, tengah kegoncangan dunia. Jangan tahan-tahan. Bahkan saya belajar memberi, sudah belajar memberi lebih dari sekedar perpuluhan. Kalau perpuluhannya sudah lumayan besar, kalau lebih lagi saudara berapa besar saudara? Ayo, come on. Ini bicara iman saudaraku. Saudara gak pernah berkekurangan ketika saudara jadi pemberi yang royal. Ketika saudara jadi pemberi yang murah hati, saudara gak bakal berkekurangan. Tapi saudara melihat kelimpahan, pemeliharaan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Saya tiba-tiba melihat, kok orang bisa bilang begini, udahlah nanti cerita besar. Saya akan lihat, saudara tahu gak? Saya bilang jemaat Tuhan di Kupang, kalian mulai nabur ya. Nah itu jemaat anak-anak muda ya datang pakai naik angkot, naik sepeda motor. 1.000 gerakan 1.000 tiap minggu kamu di kotak itu 1.000 rupiah. Jangan berharap orang luar datang untuk membangun gedung gerejamu. Tapi kamu ikut menabur, kamu orang kaya bukan orang miskin. Gak boleh punya mentalitas orang miskin. Mereka mulai lakukan tuh, bikin kotak gitu, nabur 1.000. Saudara tahu, belum setahun. Gambarnya sudah ada keluar, bagus 3D, mahal. Saudara. Kalau jemaat yang bayar gak bakal kuat bayar. Saya mau lihat tangan Tuhan bukan hanya terjadi buat beberapa orang. Tapi setiap saudara punya cerita, kisah bagaimana Tuhan lakukan mujizat dalam hidupmu.